Hormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari perjanjian ekstradisi negara Indonesia dengan negara Singapura tidak efektif. Pejabat dan pengusaha Indonesia banyak melakukan korupsi dan menyimpan hasil uang korupsinya disimpan di negara Singapura. Maka untuk mengembalikan para koruptor ke Indonesia mengalami kesulitan untuk diadili. Untuk dapat mengembalikan daripada para koruptor ke Indonesia, di mana negara Indonesia telah membuat perjanjian ekstradisi dengan negara Singapura agar para koruptor nanti dapat ditarik ke Indonesia dan diadili sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Hanya saja para koruptor yang lari ke negara Malaysia sudah 29 tahun yang lalu. Koruptor yang sudah 29 tahun lalu lari ke Singapura sudah tidak bisa dituntut lagi dan harta kekayaannya, korupsinya tidak bisa disita lagi. Karena berdasarkan pasal 78 KUHP, batas waktu penuntutan perkara korupsi di pengadilan terdiri 4 syarat. 1. Perbuatan percetakan atau perbuatan pelanggaran yang ancaman hukumannya 3 bulan, waktu penuntutannya selama 1 tahun. Perbuatan yang ancaman hukumannya di bawah 3 tahun, batas waktu penuntutan 6 tahun. 3. Perbuatan yang ancaman hukumannya di atas 3 tahun, batas waktu penuntutannya selama 12 tahun. 4. Perbuatan yang ancaman hukumannya hukuman mati atau seumur hidup atau hukuman badan maksimal 20 tahun, batas waktu penuntutannya selama 18 tahun. Perbuatan korupsi ancaman hukumannya hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun, batas waktu penuntutan 18 tahun. Maka para koruptor yang lari ke negara Singapura ada 29 tahun yang lalu. Maka mereka para koruptor yang sudah 26 tahun yang lalu tidak bisa dituntut lagi ke pengadilan. Hanya koruptor yang lari ke Singapura masih 18 tahun yang lalu dapat menuntutnya sampai ke pengadilan dan merampas semua hak uang yang dikorupsinya untuk negara. Jadi harapan saya, koruptor sudah lewat 18 tahun lari ke Singapura tidak bisa dituntut lagi dan diusut ke pengadilan karena sudah lewat batas waktu penuntutannya. Karena dalam setiap perkara pidana ada batas waktu penuntutannya. Karena semua orang melakukan perkara kejahatan tidak seumur hidupnya dia harus bisa dikejar dan ditangkap polisi. Ada batas waktunya. Di mana kalau penyelesaian perkara pidana di Indonesia ada 4 syaratnya. 1. Syarat yang diatur dalam pasal 78 KUHP. Syaratnya ada 4. 1. Perkara percetakan yang ancamannya selama atau perbuatan pelanggaran yang ancaman hukumannya 3 bulan. Batas waktu penuntutannya selama 1 tahun. Juga perbuatan yang ancaman hukumannya di bawah 3 tahun, batas waktu penuntutannya adalah 6 tahun. Dan 3. Perbuatan yang ancaman hukumannya di atas 3 tahun, batas waktu penuntutannya adalah 12 tahun. Sedangkan perbuatan yang ancamannya hukuman mati, seumur hidup, dan batas hukuman badan maksimal 20 tahun, batas waktu penuntutannya adalah 18 tahun. Jadi kalau perkara yang lari ke Singapura 29 tahun yang lalu sudah tidak bisa dituntut lagi di Indonesia ini. Karena sudah jauh sekali waktunya, sudah lewat batas waktunya
9 atau 10 tahun itu sudah lewat sehingga dia tidak bisa lagi dituntut di Indonesia ini. Sedangkan hanya perkara yang baru lari ke Malaysia ini belum waktunya 18 tahun dia korupsi melarikan ke Malaysia. Itulah yang bisa dituntut melalui hukum pidana dan dapat ditarik ke Indonesia itu untuk diselesaikan perkaranya sampai ke pengadilan. Dan semua harta kekayaannya yang di hasil korupsinya tersebut akan dirampas untuk negara. Inilah ketentuan dalam menangani perkara korupsi. Makanya perjanjian ekstradisi yang dibuat negara Indonesia dengan negara Singapura kurang efektif. Dalam arti hanya perkara yang batas waktunya baru ada kurang dari 12 tahun di Singapura tersebut. Kalau kurang dari 18 tahun dia di Singapura masih bisa ditangkap dan ditarik ke Indonesia untuk diselesaikan perkaranya. Tetapi kalau sudah lewat 18 tahun sudah tidak bisa lagi dituntut di Indonesia karena sudah diatur secara jelas dalam pasal 78 KUHP termasuk batas-batas waktu penuntutan tersebut. Sekian dan terima kasih.